Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 209 yang mana hadis ini masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya yang sudah kita bahas di nomor hadis 208 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Hadis ini masih membahas tentang bab tentang menutup aurat bagi laki-laki di sini. Ini titik beratnya di sini. Hadis ini untuk seorang laki-laki, bukan untuk perempuan ya. Kalau misal hadis ini yang dipakai 208, 209 ini digunakan oleh seorang wanita, sangat berbahaya sekali gitu ya, sangat berbahaya sekali ya. Nanti malah jamaah yang lain malah nggak fokus lagi kan, seperti itu. Kita baca hadisnya. Walahuma min hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusalli ahadukum fis saubil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Walahuma, yang mana lahuma di sini maksudnya kepunyaan daripada dua orang ini adalah hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini masih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu maksudnya walahuma min hadisin, dari hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Rasulullah yaitu Abi Hurairah. Jadi kedua ulama hadis ini meriwayatkan dari satu jalur sahabat yang sama yaitu Abu Hurairah. Nah, berarti kalau misalkan ini hadisnya sahih, maka ini kategorinya adalah muttafaqun alaih ya. 208 209 ini yang sudah kita bahas ya kan. Kalau sudah muttafaqun alaih, dinyatakan sahih oleh kedua imam ini melalui satu sahabat yang sama, itu maka derajat hadisnya itu sudah taraf tinggi ya, kesohihannya sudah taraf tinggi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, Abu Hurairah. La yusolli, tidak boleh ahadukum, tidak boleh di antara kalian sholat. Jadi la yusolli ahadukum di sini ya, kalau misal kita kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia agak dibalik ya. Jadi tidak boleh di antara kalian sholat, itu maksudnya. Fi saubil wahidi, menggunakan satu kain, laisa ala atiqihi minhu syai', sedangkan di atas pundaknya tidak ada selembar kain pun. Jadi ini sebenarnya agak bertentangan, kayaknya agak bertentangan deh dengan hadis yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu ya kalau misalkan kainnya sempit ya kan, maka dijadikan
sarung. Tapi kalau yang di sini tidak boleh sholat di antara kalian dengan satu kain yang mana di atasnya tidak ada selembar kain pun. Itu kan. Jadi kalau misalkan ada seseorang nih yang kayak yang kemarin itu dia cuman pakai sarung saja di sininya, nggak ada kain apapun, maka apakah sholatnya tidak sah, tidak boleh seperti itu atau gimana? Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi boleh apa tidaknya seseorang tersebut menggunakan selembar kain atau sarung saja yang untuk menutupi pusar dan lututnya, sedangkan bagian atasnya nggak ada kain nggak ada selembar kain pun. Nah, ini kita bahas di makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya di sini. Nah, kita lihat makna keseluruhannya. Jadi menutupi bagian atas tubuh dalam sholat di sini sekalipun bukan termasuk aurat merupakan sikap mengagungkan dan menghormati yang disembah. Ini bahasannya masalah adab. Nah, kalau misalkan yang tadi itu masalah hukum minimalnya, tapi di sini kita berbicara masalah adab. Nah, ini bahasan tadi kita kesampingkan masalah adab. Nah, ini kita masuk kepada bahasan adabnya. Jadi, bagaimana sih adabnya kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana kalau misalkan kita cowok, ya kan, misalkan berpakaian minimal saja kayak gitu, kayak katoan aja gitu kan rasanya sudah gimana kayak gitu kan kita menghadapi seorang wanita ini kepada yang lebih agung lagi yang menciptakan semua makhluk. Nah, ini kita berbicara masalah adab. Jadi untuk di sini termasuk merupakan sikap kita mengagungkan dan menghormati yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sholat dengan bagian atas terbuka, sholatnya tetap sah, tetapi makruh. Nah, ulama ini makruh ini menurut pandangan siapa? Bukan kata saya, tapi di sini menurut pendapat jumhur ulama. Jadi yang namanya jumhur ulama sudah menetapkan bahwasanya sholat sah tapi makruh ya. Dengan dalih apapun di sini untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sudah luar konteksnya ini kan. Ya, kita misalkan nggak punya ya otomatis orang bisa kasih kan. Ya, apalagi gitu kan kalau ya berarti ya sudah makruh. Ini nggak bisa kalau misalkan kita nalar pakai ilmu-ilmu lain, ilmu tasawuf dan lain sebagainya ya. Itu. Jadi jumhur ulama menetapkan bahwa sholat sah tapi makruh. Tujuan kita adalah untuk mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di sini tidak menutup aurat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat-sangat bertentangan bagi ya menurut jumhur ulama lah seperti itu kan. Apalagi katanya tujuannya untuk mengetahui getirnya kehidupan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang betul-betul sudah mengalami hal seperti itu, ya tidak seperti itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Beliau mencontohkan ya sebagaimana umumnya kodrat manusia pada umumnya lah seperti itu. Ya kalau misalkan kita bahasa simpelnya ya waras saja kayak gitu. Berpikiran yang waras-waras saja seperti itu. Jangan sampai kita berpikiran yang memang nggak lazim lah, apalagi kita itu bertolak belakang dengan
culture budaya yang ada di tempat tersebut yang istilahnya menyalahi atau apa ya, bukan menyalahi sih, berbeda lah dengan umumnya yang ada di tempat yang kita tempati lah, seperti itu ya kan. Itu ya cibiran-cibiran seperti itu ya umum kan, karena kita sudah berseberangan sudah dengan budaya tempatan. Barang siapa yang sholat di bagian atas tubuh menurut riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad, ini pendapatnya Imam Ahmad. Ada dua pendapat. Yang paling kuat ialah pendapat yang mengatakan sah, dan larangan ini menunjukkan pengertian makruh, bukan haram. Jadi yang namanya larangan ini di sini la yusolli ahadukum fi saubil wahid laisa ala tiqihi minhu syai'. Di sini bukan artinya haram, tapi di sini makruh. Ini ya, ini masuk dalam pembahasan masalah adab, itu ya, untuk menghormati Allah, mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tujuan kita di sini istilahnya berpakaian yang bagus, istilahnya yang paling bagus lah, yang paling mahal yang kita punya di sini. Tujuannya adalah mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagus yang kita punya ya, sebagus yang kita punya, bukan yang orang lain punya. Ya, kalau orang lain punya kayak gitu kan, kayak misal orang kaya ya yang harganya 15-an juta kayak gitu kan. Pakaian ininya mulai dari songkoknya, kopiahnya, baju sampai sarungnya Louis Vuitton misalkan, seperti itu mereknya kayak gitu. Ya itu orang lain ya. Itu kadar orang lain, itu bagus bagi orang lain. Itu yang dia punya, bukan yang kita punya. Kalau kita punya, itu yang paling bagus yang kita punya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fungsinya untuk mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya di sini, larangan di sini bukan dalam konteks haram, tetapi di sini makruh. Ini pendapat yang paling kuat menurut Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah lahuma, di sini adalah menurut riwayat Syaikhan. Syaikhan di sini arti dalam ilmu dalam ilmu hadis di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kalau misal Syaikhan dalam bahasa Arab, lughah Arab, itu dua orang tua. Itu kan? Dua orang tua. Tapi kalau dalam ilmu hadis, itu ulama-ulama hadis, Syaikhan di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu. Nah, kalau misal Syekh sendiri juga ada ininya juga ya. Kalau Syekh dalam ilmu orang ahli hadis itu mengatakan bahwa orang tersebut pikun ya. Jadi ya, kalau misalkan teman-teman dikatakan Syekh, itu lihat kondisinya gitu kan, lihat siapa orang yang mengatakan. Kalau orang ahli hadis ya tanyakan maksudnya apa kayak gitu kan, saya pikun kah kayak gitu ya, jangan terlampau pede ya kan, seperti itu. Tiqihi, pundak atau bahu tempat selendang yang yang disampirkan. Jadi pundak bagi apa? Jadi kalau simpelnya itu ini bagian pusar ke atas gitu. Jadi atik itu ini bahu ya.
Para ulama mengatakan bahwa hikmah menjadikan sebagian kain sarung pada pundak dapat menjamin tidak terbukanya aurat. Tidak perlu lagi memegang kain sarung dengan salah satu kedua tangannya. Nah, jadi jangan sampai kita ya istilahnya sarung itu ya kan sudah saking sempitnya, sudah saking minimnya kayak gitu, supaya nggak terbuka kita pegang pakai salah satu kedua tangan ya. Berbeda apabila sarung berbeda apabila bersarung dengan tidak menyampirkan sebagian kainnya pada bahu. Ada kalanya ia menjadi sibuk karena salah satu atau kedua tangannya harus memegang sarungnya. Hingga amalan sunat yaitu meletakkan kedua tangan di atas tangan kiri di bawah dada menjadi terlewatkan. Jadi apa ya? Kalau di Indonesia sih umumnya walaupun dia pakai sarung ya nggak apa ya, karena sarungnya itu memang betul-betul sudah press kayak gitu kan. Bisa ini ya nggak ada masalah kayak gitu, kita pakai sarung saja tanpa menyampirkan kain lagi untuk menahan, ini nggak ada masalah ini sebenarnya. Ya intinya itu jangan sampai kita menggunakan sarung ini kita jadi sibuk nahan sarung supaya jangan sampai jatuh ke bawah. Itu yang dimaksud oleh kalangan ulama. Demikian juga mengangkat kedua tangan yang telah disyariatkan juga terlewat. Nah, jadi kalau karena kita megang sarung nih tadi, otomatis kita cuma pakai tangan satu saja, yang lain megang sarung. Itu jangan sampai. Di samping itu juga tidak menutupi bagian yang menjadi perhiasan manusia, yaitu bagian atas tubuh. Nah, jadi ini kita berbicara masalah adab dan teknis di dalam menjalankan syariah agama Islam, yaitu sholat di sini. Tapi ya umumnya ini hanya lewat sepintas saja, jangan terjadi di Indonesia ya kan, kecuali ya ada pandangan-pandangan lain yang kayak kemarin untuk mendapatkan lebih lagi daripada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak masuk akal. Itu sudah nggak masuk akal, itu sudah di luar daripada syariat. Fikih hadisnya adalah dilarang sholat memakai kain apabila pundak orang yang bersangkutan tidak memakai apa-apa alias telanjang bagian atas tubuh ya, dilarang. Jadi bagian atas tubuh itu harus tertutup, itu kan. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa larangan ini menunjukkan pengertian makruh ya. Jadi teman-teman sudah bisa ukur nih, kalau misalkan ada seseorang yang berpakaian sudah minim kayak gitu kan, dikasih dia sudah nggak mau ya, itu sudah otomatis sudah lain jalur, sudah itu lain jalur, itu sudah beda mazhab, sudah kan. Karena jumhur ulama sudah menetapkan bahwasannya apabila seseorang tersebut punya sarung, dia punya baju, tapi dia cuma mengenakan sarung aja tanpa ada baju di badan, ya istilahnya bagian pusar ke atas nggak ketutup kayak gitu, maka itu sudah hukumnya adalah makruh. Beda kalau misalkan seseorang tersebut menggunakan baju katungan, ya kan. Katungan itu sudah secara hukum dan adabnya itu sudah terpenuhi, karena kalau katungan itu kan cuman begini saja, bagian lengan saja yang dia yang tidak ditutupin kayak gitu. Pundaknya kemudian bagian tubuhnya itu tertutupi, dan itu sudah sesuai dengan hukum minimal dan maksimalnya, yaitu masalah adab. Itu sudah tidak ada masalah
di situ. Mereka melandasi pendapat dengan hadis Jabir nomor 165. Nah, hadis nomor 165 ini yang ada di dalam kitab berarti 165 berarti 208 ya, 208. Beda cetakan. Masalahnya, beda cetakannya ya. Seandainya seseorang sholat hanya menggunakan kain yang menutupi auratnya saja tanpa memakai satu lembar kain pun pada pundaknya, sholat tetap sah, tetapi makruh baik ia mampu memakai kain pada pundaknya atau tidak. Nah, jadi kenapa ini dihukumkan makruh? Karena tetap acuannya tadi hadis nomor 208. Intinya kalau misalkan seseorang tersebut mempunyai kain yang sempit yang mana itu hanya untuk sarung saja, sholat tetap sah di sini. Tidak ada masalah. Tetapi di sini ada hadis lagi yang menyatakan tidak boleh. Artinya kalau ini hadisnya kedua-duanya dikomparasikan, artinya sholat tetap sah tapi hukumnya adalah makruh. Ini untuk menggunakan kedua hadis tadi yang sedikit agak bertentangan satu sama lain. Itu jadi supaya bisa kedua hadis sahih ini diamalkan, ya itu tadi hukumnya adalah sholat tetap sah tapi makruh. Itu kalau istilahnya dia tidak menggunakan baju di bagian tubuhnya ini sehelai pun, gitu ya. Jadi syai'un. Jadi bagian pusar ke atas itu nggak menggunakan kain apa-apa, pokoknya blong aja kayak gitu kan. Sudah tahu ya pasti telanjang dada kayak gimana. Itu. Kalau misalkan katungan itu beda hal lagi, gitu kan. Beda hukum itu sudah pas itu kalau pakai katungan lah, katakan seperti itu. Seandainya seseorang sholat hanya memakai kain yang menutup auratnya saja tanpa memakai satu lembar kain pun pada pundaknya, sholat tetap sah tapi makruh baik ia mampu memakai kain tersebut ataupun tidak. Nah, kita lihat lagi apa pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Sholat tidak sah apabila ia mampu memakaikan selembar kain pada pundaknya. Jadi dia mampu nih menggunakan kain tersebut. Ya dia punya seperti itu kan. Orang ya miskin-miskinnya sekarang pasti ada lah seperti itu. Nah maka di sini hukumnya sholatnya tidak sah. Itu ya. Karena berlandaskan pada makna lahiriah hadis yang tadi itu. Nah ini kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau misalkan teman-teman sholat ya gitu pakai sarung saja tanpa tanpa baju ya, tanpa baju kayak gitu, telanjang dada kayak gitu, dan baju yang dia punya baju kayak gitu, kemudian juga dia bisa menggunakan baju tersebut, maka menurut pandangan Imam Ahmad bin Hambal sholatnya tidak sah. Zohirnya hadis ini. Jadi pandangan zohir hadis nomor 209. Itu. Sedangkan riwayat yang lain yang bersumber dari Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sholatnya sah, tetapi berdosa karena meninggalkannya. Oke, dia sholatnya sah, kata Imam Ahmad, tetapi dia berdosa meninggalkannya. Ini ya, kalau kita lihat keseluruhan dari pendapat jumhur ulama, itu ini hadis ini berkaitan dengan masalah etika, gitu ya, masalah etika dan moral, adab ketika kita
menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kalau teman-teman punya baju ya kan, punya gamis dan lain sebagainya, ya pakailah gamis kayak gitu kan. Seperti itu yang terbaik yang teman-teman punya kayak gitu. Jadi ya istilahnya modis itu ya selalu dikedepankan kayak gitu kan, ya sesuai sepantasnya yang teman-teman ukur kayak gitu kan, menurut culture budaya teman-teman kayak gitu kan. Kalau misalkan ya di mana kayak gitu pakai celana levis kayak gitu kan, kemudian pakai baju, itu sudah sah, itu kan sudah sah walaupun tidak menggunakan sarung. Tapi kalau di Madura umumnya menggunakan sarung di sana, sarung itu. Kalau menggunakan celana agak gimana kayak gitu, kalau ya, najis kurang sah lah kayak gitu. Kalau menurut budaya yang ada di Madura, dan saya biasanya menghormati sih budaya seperti itu kan. Jadi sholat kalau orang Madura itu ya pakai sarung. Itu Jawa juga seperti itu. Yang ada itu tidak ada masalah, dan itu sah hukumnya. Dan kalau kita sudah menggunakan pakaian baju kayak gitu kan, itu berkaitan dengan masalah adab. Di sini kalau kita punya baju apa segala macam dan kita bisa menggunakannya, otomatis saya berpandangan kepada Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya tidak sah. Itu beda kalau misal ya dia sendirian, dia tidak mampu, sedangkan seseorang tersebut difabel kayak gitu, orang yang berkebutuhan khusus, itu beda hal lagi ya kan. Dia ya sudah dia maksimalkan, ya dia memang cuman mampunya seperti itu, ya itu tidak ada masalah, kecuali ya memang ada yang merawat, membantu dan lain sebagainya, itu beda konteks lagi ya kan, beda hukumnya lagi. Ini kita yang normal yang bisa kita lakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Itu ya, sekali lagi ya, baik di konten ini atau konten-konten video sebelumnya, apapun yang menjadi perbedaan pandangan itu bukan berarti istilahnya mengkafirkan satu sama lain, menyalahkan satu sama lain, tapi ya ini kita konteksnya adalah memahami hukum, dasar hukum dari berbagai macam mazhab. Di situ ada mungkin teman-teman yang menggunakan mazhab Syafi'i, umumnya yang mayoritas yang ada di Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Kemudian ada juga yang menggunakan pandangan-pandangan ulama yang lain, seperti halnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan imam-imam yang lainnya. Selama itu masih dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ada masalah ya. Itu beda hal kalau misalkan sudah Syiah, Mu'tazilah dan lain sebagainya yang tidak diiktiraf oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Apabila ada saran, masukan dan kritikan, ya bisa sampai aturkan di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.